Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rafiki. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu middleware dan yang kedua bagaimana cara membuat database feeder. Yang pertama adalah middleware. Pada middleware, terdapat dua jenis yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu check is login dan check role. Apa itu middleware? Middleware dalam Laravel adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Middleware memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Bisa diibaratkan sebagai penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem. Kita akan mencoba membuat dua buah middleware, yang pertama check is login dan yang kedua adalah check role. Oke, kita lihat yang pertama adalah check is login. Middleware ini akan memfilter setiap request agar pengguna harus melogin terlebih dahulu. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Nah, yang pertama kita akan menjalankan perintah berikut di terminal. Kita buka terminalnya. Oke, pertama kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Kita buka terminal dan kita ketikkan php artisan make middleware check is login. Nah, selanjutnya ketika kita enter, maka file baru akan terbentuk pada app http middleware check is login. Nah, dengan nama checkislogin.php. Lalu isinya sebagai berikut. Selanjutnya, pada bagian yang ditandai, dia akan membuat seperti ini. Nah, pada bagian yang ditandai ini, terapkan di sini logic untuk pengecekan login. Nah, kita terapkan logika seperti berikut. If out check, ada tanda seru. Jika tidak out check, seperti itu. Jika tidak ada outnya, dia akan return redirect ke rootnya adalah out. Di sini saya tidak memiliki root out, jadi saya menggunakan login. Dia akan kembali ke halaman login dengan flash data error. Silakan login terlebih dahulu. Nah, silakan login terlebih dahulu. Pada sebelumnya saya sudah membuat seperti ini menggunakan eh, check out juga, tetapi tidak efisien karena ketika menggunakan itu kita harus memasang outcheck pada setiap halaman. Oleh sebab itu, kita tidak menggunakan yang itu karena tidak efisien. Ketika kita menggunakan middleware, kita dapat meringkas codingan. Kita lihat nanti ya. Selanjutnya, kita perlu mendaftarkan alias dari middleware yang baru agar dapat dipanggil nantinya. Silakan buka file app.php yang sudah ada di direktori Bootstrap, maka akan tampil kode berikut. Oke, kita akan membuka direktori Bootstrap terlebih dahulu. App, eh, pada app.php. Bootstrap app.php. Nah, awalnya seperti ini. Daftarkan middleware yang baru dengan menulis kode sebagai berikut. Nah, pada bagian sini kita tambahkan check is login class. Nah, kita tempel di sini. Selanjutnya, setelah didaftarkan, middleware dapat dipanggil di root dengan cara berikut. Ada dua jenis pemanggilan root yang menggunakan middleware. Yang pertama adalah untuk per satu root. Jadi kita akan memanggilnya satu per satu. Itu bagus untuk satu halaman. Contohnya, ketika user hanya bisa mengakses satu halaman, maka ini bagus diterapkan menggunakan per satu root. Tetapi jika banyak, seperti banyak root, maka root group lebih efisien. Jika untuk satu root, bisa kita buat seperti ini. Sesudah name rootnya, kita tambahkan panah seperti ini dan middleware check is login. Maka check is loginnya akan berhasil. Untuk yang root grupnya, kita dapat membuat rootnya seperti ini. Nah, root group middleware check is login function. Nah, di dalam ini kita buat beberapa root sampai 100 root pun bisa ya. Jadi ini cukup bagus dan efisien untuk
yang rootnya banyak. Oke. Setelah kita membuat seperti ini, di sini saya sudah membuatnya. Nah, ini adalah root group. Saya menggunakan root group karena di dalamnya saya menggunakan banyak root. Di sini ada root untuk pelanggan, root untuk mitra, root untuk member, root untuk user, dan root untuk ke halaman pelanggan. Oke. Selanjutnya saya akan oh ya, saya akan mencoba terlebih dahulu pada di sini. Pertama-tama kita log out. Saya di sini log. Ini ketika kita login menggunakan email asal-asalan dan password asal-asalan, dia akan error. Nah, ketika kita login menggunakan email yang benar, oh ya, ketika error, artinya kan kita belum login. Ketika kita mengakses dashboard, maka dia akan kembali ke halaman login dengan membawa pesan silakan login terlebih dahulu. Contohnya pada halaman pelanggan. Nah, dia akan tetap kembali ke halaman login. Lalu user. Nah, tetap kembali ke halaman login. Contohnya home. Nah, dia akan kembali ke halaman login dengan membawa flash data seperti ini. Lalu setelah kita login, kita akan login menggunakan email dan password yang sudah benar. Kita coba login. Nah, dia akan berhasil login. Oke, kita coba sekali lagi menggunakan akun admin. Nah, dia akan berhasil kembali pergi ke halaman admin. Nah, dia bisa mengakses semuanya. Pelanggan, user, kita contohkan user. Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk check is login. Oke. Selanjutnya adalah check role. Middleware ini akan memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses root. Jika tidak, ada hujan ya. Jadi suara saya mungkin agak kecil. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Sebelum melanjutkan, kita perlu melakukan beberapa perubahan pada model user. Nah, pada model user, kita sudah membuat database yang berisikan email, password, dan username saja. Nah, kita akan menambahkan kolom role pada tabel user. Kita akan memanfaatkan migration untuk melakukan penambahan role, perubahan tabel. Silahkan lakukan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, tambahkan kolom baru di tabel user dengan nama role menggunakan ini ya pada terminal. Kita ketikkan PHP artisan make migration add role column on users table. Nah, setelah kita membuat ini, dia akan membuat file baru bentar pada database migration. Nah, di sini dia akan membuat file baru bernama ini add role column on users table. Pada function up, kita buatkan skema seperti ini. Kita akan membuat role after password. Oke. Lalu pada function down, kita membuat seperti ini. Copy saja, lalu kita tempelkan. Nah, ini untuk up, ini untuk down. Setelah itu, kita akan menjalankan migration pada terminal PHP Artisan Migrate. Pastikan di database kolom role sudah ditambahkan. Nah, jangan lupa pada pada model kita tambahkan juga ya pada user. Nah, nih role kita tambahkan. Angka yang kedua, karena ada kolom baru, silahkan disesuaikan beberapa hal berikut. Nah, pada modelnya nih, label kita tambahkan role-nya. Nah, untuk labelnya kita tambahkan role-nya. Lalu form dan function create, update, dan edit functionnya di sini
Untuk create, edit, dan update kita tambahkan dengan role. Oke. Di sini untuk create kita membuat role require in ada administrasi, pelanggan, dan mitra. Lalu kita akan mengambil datanya. Oke. Lalu pada function update juga seperti demikian. Dan pada function edit juga seperti demikian. Setelah itu kita membuat pada view, mana ya view, resources, views, min, user. Nah, kita membuat inputan eh, berupa option. Kita memilih yaitunya administrasi, pelanggan, dan mitra. Nah, setelah sehingga hasilnya akan seperti ini. Contohnya kita akan menambah data pelanggan, kita akan menambah data. Nah, ini dia. Namanya saya contohkan adalah Alex. Nah, ini namanya, emailnya. Oh, bentar saya akan ngecas lebih dahulu. Baterai saya dikit. Dah, silau. Nah, oke. Lalu kita membuat email alia@gmail aja. Lalu role-nya saya akan membuat pelanggan dan passwordnya Alia. Oke, simpan. Nah, dia akan membuat baru kan. Nah, ketika sudah berhasil seperti ini, ketika sudah berhasil membuat data untuk pelanggan seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan middleware. Oke, pertama kita akan menjalankan ini pada terminal PHP Artisan Make Middleware Check Role. Dia akan membuat file baru bernama check role pada directory app http middleware. Nah, di sini dia akan membuat check role. Pada check role ini kita membuat if out check user role gitulah ya. Nah, dia akan return next request. Jika tidak, dia akan return abort 403. Apa maksudnya itu? Nanti akan saya jelaskan. Lalu selanjutnya tambahkan pada bagian middleware alias di bootstrap app.php. Pada bootstrap PHP kita menambahkan seperti tadi ya. Tadi kan check is login. Nah, sekarang check role. Kita membuatnya seperti itu. Lalu rootnya juga seperti tadi kita membuat grup. Di sini saya memiliki tiga root ya. Tetapi saya membuat hanya dua di root. Yang pertama adalah pelanggan dan yang pertama ada pelanggan ya betul. Dan yang kedua adalah admin. Nah, untuk admin dia hanya bisa mengakses halaman admin saja seperti untuk melihat data pelanggan, user, member, mitra dan seperti demikian. Itu untuk admin. Dan untuk user pelanggan biasa dengan cek role-nya pelanggan, dia hanya bisa mengakses root home. Nah, saya akan mempraktekkan seperti apa hasilnya. Oke, pertama-tama kita logout dulu. Logout. Besaran ya. Kita logout. Pertama, saya akan login menggunakan email pelanggan. Nah, ini ada data yang baru kita tambahkan. Login. Nah, ini adalah halaman pelanggannya. Nah, ini. Oke. Berarti berhasil. Ketika kita pergi ke halaman dashboard, yang mana halaman dashboard hanya bisa diakses oleh admin. Oke, kita.
Lihat tuh. Nah, gagal. Ini adalah 403 yang tadi. Dia gagal. Ke halaman contohnya user. Nah, user create. Nah, nggak bisa ya. Satu lagi deh. Jangan, mitra. Oh, not found. Kalau not found berarti salah ya. Kalau misalnya yang benar tuh 403. Nah, forbidden. Dia nggak berhasil, bukan error. Dia nggak berhasil karena tidak role dia. Role dia adalah untuk Alia adalah pelanggan. Oke, kita kembali, kita log out, kita log out. Nah, kita coba login menggunakan admin. Saya sudah memiliki admin sebelumnya, akun admin. Nah, kita login. Nah, berhasil. Di sini kita bisa mengakses semuanya pelanggan. Agak lag ya, padahal buka website sendiri. Mitra, member, user, semuanya lah bisa. Tetapi ketika kita mengakses home, gagal. Karena dia role-nya adalah administrasi. Saya membuat administrasi, dia, dia hanya bisa mengakses root yang grupnya untuk administrasi. Nah, di sini root grupnya untuk pelanggan, maka dari itu dia tidak bisa mengakses bagian ini. Oke, dia hanya bisa mengakses bagian ini saja. Oke, sampai di sini. Cek role administrasi. Nah, itu adalah penjelasan dari middleware check is login dan juga check role. Jika sudah seperti demikian, maka sudah berhasil. Oke. Lalu pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan database seeder. Apa itu database seeder? Database seeder merupakan fitur yang digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis. Biasanya digunakan untuk yang pertama data awal seperti role, kategori, atau konfigurasi. Atau yang kedua bisa juga biasanya digunakan untuk data uji coba atau dummy untuk menguji suatu aplikasi. Yang pertama saya akan membuat untuk administrasi ya kalau saya buatnya. Kita akan membuat database seeder untuk membuat data awal akun. Apa ya? Atau super admin. Nah, karena saya tidak menggunakan role super admin, saya menggunakan administrasi ya. Jadi kita jalankan perintah di terminal php artisan make seeder create administrasi user. Kita copy, maka dia akan membuat file baru bernama create superadmin.php. Superadmin, bukan administrasi. Dia akan membuat database seeders create administrasi user. .php. Oke, kita coba lihat di dalam directory database, lalu di dalam seeders, lalu create admin. Nah, seperti ini. Nah, kita membuat, kalau di sini kita disuruh buatnya, atau name, bebas ya, kita membuat apa. Di sini saya membuat administrasi dengan email administrasi@gmail.com. Passwordnya menggunakan function hash sehingga passwordnya di hash dengan password administrasi dan role-nya sebagai administrasi. Nah, setelah itu lalu jalankan perintah php artisan dbset main class create administrasi user pada terminal. Lalu dia akan membuat, kita coba lihat, dia akan membuat data baru pada user dengan nama administrasi. Nah, ini adalah data yang dibuat menggunakan apa tadi? Menggunakan database tidak untuk administrasi. Yang kedua, create dummy pelanggan. Kita akan membuat 1.000 data pelanggan sebagai data dummy. Yang pertama, kita membuat di dalam terminal PHP artisan make seeder create pelanggan dummy. Kita copy, kita tempelkan di terminal, kita enter, lalu dia akan membuat suatu file. File juga. Yang mana filenya? Itunya yang ini. Nah ini.
Di sini kita membuat seperti ini. Kita salin saja, lalu kita tempel di sini untuk first name, faker, faker. Kita menggunakan function faker. Menggunakan library faker. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita membuat di terminal, setelah kita mengetik itu, kita buat di terminal PHP artisan DB seed main class create sama dengan create pelanggan dummy. Ketika ketika kita create dan sukses, maka dalam data pelanggan akan terbuat 1.000 data-data dummy. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.010. Nah, saya memiliki 1.010 data dummy. Nah, itu adalah penjelasan bagaimana cara membuat database seeder. Mungkin hanya sekian video pada hari ini. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.